Anda kembali di NTV Prime Dialog bersama saya Nasiti Lestari. Pemirsa, dari tertuduh, Kaisang Pangarep menjadi hero setelah putra bungsu Presiden Joko Widodo itu mendatangi gedung KPK untuk menjelaskan dugaan gratifikasi jet pribadi yang dialamatkan kepadanya. KPK pernah berencana memanggil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Tapi hari ini didampingi kuasa hukum dan juru bicaranya, Kaisang menyebut kedatangannya itu sebagai bentuk inisiatif pribadi. Untuk membahasnya sudah bersama saya Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 Pak Saud Situmorang melalui sambungan Zoom. Pak Saud, terima kasih sudah bergabung. Kalau saya mengutip Pak Nasiti. Pernyataan Kaisang tadi siang, Pak Saud, numpang ke teman, kalau bahasa bekennya nebeng kata Kaisang. Nebeng Pak Saud, tapi nggak, yang punya pesawat nggak ikut. Gimana komentar Anda? Ya itu kan pembenaran ya. Setelah kemarin juga kalau kita lihat kenapa baru nebeng itu disampaikan beberapa saat belakangan gitu. Setelah beberapa hari sebelumnya banyak disebutkan mengenai potensi bahwa yang bersangkutan terkait langsung atau tidak langsung dengan posisi orang tuanya dalam ini presiden. Ya. Jadi itu sebenarnya berpotensi beresiko dikenakan pasal 12C kecil dalam kaitan ini adalah gratifikasi yang diterima oleh keluarga penyelenggara negara. Jadi kalau kemudian belakangan itu menyusul menjadi apa yang disebut sebagai nebeng, itu istilahnya dia gitu. Istilahnya hukum itu adalah dia menerima sesuatu dari seseorang yang punya potensi sebenarnya karena dia menerima itu ada kaitan dengan posisi orang tuanya. Jadi artinya kalau pada awal bagian itu orang tuanya melaporkan bahkan sebuah gitar yang diberikan oleh band Metallica ketika itu, ya sebenarnya itu sudah, kalau common sense-nya jalan ya, kalau logikanya jalan, argumentasi dan nalarnya jalan, itu sudah nggak bisa terima. Orang gitar aja nggak boleh dikasih kok, dibalikin sama orang tuanya. Kok naik pesawat ke sono, terus Anda bilang Anda bukan penyelenggara negara. Nggak begitu. Penyelenggara negara itu include keluarganya, itu punya risiko. Karena ini kan bicara apa yang disebut sebagai potensi pelanggaran hukum yang di dalamnya itu adalah ketidakadilannya gitu. Jadi sekali lagi hukum menjadi pasti, hukum menjadi adil, hukum menjadi benar dan adil pasti buat semua. Itu sebabnya makanya dari awal kalau memang dia memahami, dan seharusnya memahami kalau dia putra atau keluarga penyelenggara negara, sebenarnya tidak hanya presiden ya, gubernur, menteri, ya, bupati, wali kota, itu semuanya punya risiko, dan mereka adalah penyelenggara negara. Jadi putra putrinya nggak boleh menerima sesuatu, karena itu semuanya kaitannya langsung tidak langsung karena posisi orang tuanya, yang ini berisiko dalam pengertian ketidakadilannya gitu, Mbak. Meskipun ini sudah banyak terjadi seperti kata Anda barusan, Pak Saud, kenapa tidak banyak yang sampai diproses secara hukum? Ya itu sebenarnya kalau umpamanya dilaporkannya kurang dari 30 hari nanti di KPK Deputi Pencegahan dalam hal ini juga ada Direktorat Gratifikasi akan melihat. Tapi sebenarnya itu kalau tidak dilaporkan harus dihukum. Ini kan sekarang sudah mulai orang ribut, katanya sebelumnya pernah kena Goya ya. Nah itu bisa dihukum dia nanti itu kalau kena Goya itu benar. Karena kemarin ada disebut-sebut di salah satu stasiun TV melakukan perjalanan juga ke Nagoya dengan pesawat yang lain. Ya. Itu sebenarnya udah lewat 30 hari dan itu bisa dipidanakan itu. Oke. Apakah ini, kalau memang ini belum disebut sebagai gratifikasi, apakah kita sepakat bahwa ini merupakan perdagangan pengaruh? Ya awal dari semuanya itu kan sebenarnya lebih kepada apa yang disebut sebagai posisi seseorang yang memiliki nilai di hadapan warga negara lainnya, apakah itu dalam perspektif bisnis atau apapun kepentingannya, ya nggak mungkin juga tanpa ada kepentingan, atau umpamanya tiba-tiba orang yang punya pesawat, kecuali kalau dalam kaitan yang disebutnya katakanlah show off gitu ya, tiba-tiba seorang yang sangat kaya, pengusaha, terus mengajak anak seorang tukang bakso terbang ke Amerika gitu, itu nggak ada masalah. Yeah. Persoalannya kembali lagi yang dilihat di sini adalah posisi orang tua yang bersangkutan dan posisi keluarga dari penyelenggara negara atau pejabat negara itu beresiko untuk kemudian terjadi apa yang disebut sebagai kolusi atau yang disebutnya sebagai nepotisme.
yang ujungnya adalah korupsi. Jadi kita tidak bisa melihat begitu linier begitu saja. Nah, oleh sebab itu nanti KPK harus melihat yang dimaksudkan dengan nebeng itu seperti apa. Nanti kan ada kronologisnya. Itu kan pembenaran belakangan dan itu istilahnya dia nebeng itu. Kalau istilah kita itu berpotensi gratifikasi. Kalau nggak gratifikasi ngapain juga dia ngelapor, ya nggak? Ya. Tapi yang Jadi namanya dia nebeng memahami juga ini gratifikasi sehingga dia ngelapor gitu. pintu masuk gratifikasi ya. Tapi sekali lagi yang namanya nebeng harusnya satu orang yang punya itu ada di situ. Itu yang disebut atau itu yang tidak disampaikan tadi di depan media bahwa ada 4 orang yang menaiki pesawat pribadi tersebut. Satu orang tidak disebutkan, katanya diminta untuk langsung tanya ke KPK. Tapi tadi Pak Pahala bilang bahwa satu orang ini adalah pengawal. Bukan sebelumnya publik sempat berspekulasi Pak Saud bahwa satu orang yang tidak disebutkan tadi adalah pemilik pesawat tersebut. Tapi rupanya satu orang ini adalah pengawal. Menurut Anda Pak Saud, apakah satu orang, apakah pemilik pesawat dalam hal ini KPK punya ranah untuk mempertanyakan hal itu kepada dia? Oh iya, nanti kan pemberinya akan ditanya, yang ngajak nebeng, quote and quote nebeng menurut dia itu siapa gitu. Nanti kan bisa terlihat juga dari kronologis itu bagaimana urutan-urutan kejadiannya. Artinya nanti akan minta klarifikasi bahwa keberangkatan itu diawali oleh sebuah, nanti mereka akan ada upaya yang disebutnya pembenaran ya. Biasanya kalau kasus korupsi KPK itu nggak perlu pengakuan kok. Kalau mereka mau menggunakan mata hatinya penyelidik ataupun deputi pencegahan ataupun bagian Dumas, karena saya dengar juga sudah masuk dalam pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat itu kan nanti ujungnya itu penyelidikan. Mereka juga sudah paham apa-apa yang harus ditanya, bagaimana mendalaminya, apakah ini hanya dalam kondisi yang sangat linier, tiba-tiba ketemu saya seseorang di bandara, ya ikut gua aja yuk gitu. Nah itu kan agak lain ceritanya gitu ya. Jadi nanti akan dilihat bagaimana sebenarnya peristiwa itu terjadi dan itu memerlukan pendalaman, dan kita berharap ini tidak ditanggapi hanya sesederhana kemudian ganti rugi gitu. Enggak begitu ya kan. Oh ini milik negara, ganti rugilah sekian M gitu ya. Apalagi sudah ganti rugi juga, yang disebutkan tadi adalah 90 juta per orang. Sehingga kalau di total mencapai 360 juta rupiah seharga dan harga tiket komersil penerbangan ke Amerika menggunakan pesawat jet. Ini rasanya mencederai rasa keadilan kita. Tapi Pak Saud, kita akan bahas lebih lanjut lagi di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di NTV Prime Dialog. Ya pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog, mari kita sama-sama menyimak pernyataan dari Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo terkait dengan nebeng pesawat teman. Kedatangan saya ke KPK sebagai warga negara yang baik. Saya bukan penyelenggara negara, saya bukan pejabat. Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya. Dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa tiketnya nebeng pesawatnya teman saya. Dan ada jalan lagi sih. Jadi intinya untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke KPK untuk lebih detailnya dan lebih lanjutnya. Tapi sebelum saya izin, saya perkenalkan dulu teman-teman saya yang bantu saya. Ada Mas Nasrullah sebagai kuasa hukum saya, ada Mbak Francine juga sebagai juru bicara. Saya kira itu aja. Saya izin lanjut kerja. Ya, Mas Adi dokumen apa Mas? Mas Adi dokumen apa? Dibawa dulu. Dokumen apa itu? Mas emang tadi naik pesawatnya masih apa Mas? Lanjutin dong. Mas emang naiknya masih apa? Nasrullahnya masih. Oke Pak Saud, kita sudah sama-sama mendengarkan bahwa Kaisang mengaku nebeng pesawat teman dan Pak Pahala Nainggolan tadi juga menyebutkan bahwa inisial yang pemilik pesawat yang disebut teman Kaisang tadi adalah inisialnya Y. Apa yang bisa kita harapkan dari keterangan Y dan apa yang terjadi kepada Y? Ya nanti
nanti akan terlihat bagaimana kronologisnya tentang proses keberangkatan itu seperti apa. Kalaupun nanti ada yang disembunyikan, kemudian kita bisa memastikan bahwa ini adalah gratifikasi karena memang ada kaitannya dengan apa yang disebut sebagai penyelenggara negara, dalam ini putra seorang presiden. Jadi secara linear saja pun, secara logika saja pun, kalau itu tidak ada kaitan dengan jabatan presiden, itu common sense kita peristiwa ini tidak akan terjadi. Jadi kalau kita kembali ke sejarahnya gratifikasi, yang mau dihindarin itu kan dari gratifikasi ini adalah apa yang kita sebut sebagai Indonesia yang memiliki indeks persepsi korupsi 34, yang seperti ini aja nggak dipahami, ya bahwa ini kan sangat-sangat sederhana untuk memahami, nggak sesimpel itu aja gitu. Jadi kita tinggal berharap sekarang ini KPK bisa memastikan itu dengan cepat. Kemudian kalaupun itu sudah masuk dalam pengaduan pengaduan masyarakat, direktorat yang lain tentu itu juga akan mendalami karena ini kelihatan ada terkait juga dengan kasus-kasus yang lain. Sehingga kalau ini mau dipisah untuk case yang ini ya karena kurang dari 30 hari bisa jadi KPK akan tidak ragu untuk memastikan ini gratifikasi tapi sudah dilaporkan, kemudian itu milik negara, dia kemudian mengganti rugi atau ganti yang disebutnya milik negara tersebut dikembalikan. Tetapi kalau kemudian ini nantinya adalah terkait dengan case-case lain ataupun dalam kronologis itu ada sesuatu yang mencurigakan, artinya gini, bahwa kita dapat memastikan bahwa gratifikasi itu adalah karena ada seseorang yang punya wewenang yang besar. Orang nggak akan memberi sesuatu begitu saja tanpa kita punya wewenang. Itu filosofi yang mendasar. Kan tadi di bagian depan sudah kita mengatakan hal seperti ini tidak akan diberikan kalau yang bersangkutan bukan putra presiden. Karena untuk nebeng dengan pesawat aja itu boleh jadi, tetapi itu berbahaya, beresiko untuk kemudian sesuatu saat ada balikan ataupun kickback yang harus dimintakan oleh yang pemberi itu. Sehingga kemudian kita bukan menghalangi seseorang memperhatikan karena persahabatan, karena kenal. Tapi ketika Anda menjadi putra seorang presiden, Anda lain lagi posisinya. Jadi harus dipahami itu gitu loh. Jadi jangan, kalau orang campur tangan sih, orang ada teman saya mau ngajak saya jalan-jalan, nggak sesimpel itu pemikirannya. Tapi sederhana. Apakah kita dapat berharap banyak terhadap kepemimpinan KPK yang sekarang dalam hal pelaporan dari Kaisang ini? Karena KPK tampak pasif, Pak Pahala tadi juga menyampaikan seolah-olah masalah ini sederhana Pak Saud. Jadi nanti kalau terbukti ada gratifikasi, Kaisang hanya mengganti sejumlah uang dan itu hanya ratusan juta rupiah. Jadi apa yang bisa kita harapkan dari penyelesaian oleh KPK ini, sementara kita lihat KPK pasif dan Kaisang di sisi lain tampak sebagai seorang hero, tampak sebagai seorang pahlawan yang datang dengan willingness-nya dia sendiri sebagai warga negara Indonesia yang baik. Ya sebenarnya KPK sekarang itu mereka gamang ya, kan kelihatan kemarin dulu bicara lain, pimpinannya bicara lain. Hari ini juga pimpinan juga bicara bahwa dia nggak tahu bahwa Kaisang datang. Very important person coming to KPK, itu pimpinan KPK harus tahu. Ya, sehingga kemudian dia bisa menjawab. Jadi saya lihat ini memang ada beberapa polarisasi pemikiran dalam case ini yang menurut saya sangat kita sayangkan. Sehingga kemudian cara kita menangani case ini tidak setransparan seperti yang kita harapkan. Jadi kalau penanganan korupsi, tindak pidana korupsi atau potensi tindak pidana korupsi atau persoalan-persoalan gratifikasi tidak dilakukan dengan transparan, sehingga kemudian menimbulkan pertanyaan-pertanyaan seperti yang saya bilang tadi itu, ya kalau dia datang sebagai seseorang yang gentle, ya enggak juga. Kalau dia gentle sejak awal dong, setelah ribut baru yang bersangkutan datang ke KPK, terus menjustify bahwa ini nebeng dan seterusnya. Dia just not the hero actually. Itu adalah seorang yang kita bilang boleh dibilang seseorang pengecut juga gitu ya kan. Kalau dia benar-benar menerima itu dari awal, dia harus segera melaporkan, nggak mesti gonjang-ganjing dulu. Jadi sekali lagi ini we are not talking about the hero, tapi kita mengakui kesalahan itu dihargai. Kemudian KPK bertindak dengan form, tetapi jangan lupa case ini kan selalu berulang-ulang disebutkan bukan yang pertama. Sehingga kemudian kita harus melihat secara keseluruhan bahwa rusaknya tindak pidana korupsi belakangan ini sehingga Indonesia dapat indeks persepsi korupsi 34, ini tercermin di sini. Ya kan, tercermin dari putra seorang presiden, kemudian KPK cara menanganinya juga tidak melakukan sesuatu yang prudent, yang meyakinkan bahwa kita melakukan langkah-langkah
tanpa menghilangkan hak-hak pelapor, pada bagian lain juga kewajiban pelapor dan seterusnya. Pak Saud, sebenarnya bagaimana mekanisme pelaporan orang yang dilaporkan? Hari ini KPK datang, Kaisang datang tidak ke KPK tapi menghadap kepada Dewas di gedung KPK lama dan dia mengaku meminta nasihat. Bagaimana seharusnya pelaporan mekanismenya? Saya kurang paham itu di Dewas, gedung Dewas itu mungkin saat ini dipakai juga gedung Direktorat Gratifikasi atau Direktorat ini ya pencegahan ya. Jadi mereka sebenarnya itu bukan ke Dewas, tetapi itu memang Dewas bertempat yang sama di situ. Tapi kalau dia datangnya ke Dewas, saya pikir Dewas nggak dalam posisi untuk memberikan formulir tadi. Tadi kan katanya ada formulir yang harus diisi. Itu formulir sebenarnya dari Direktur Gratifikasi. Jadi mungkin itu hanya gedungnya ya, tapi mereka tidak menghadap Dewas. Kalaupun Dewas menerima itu ada sesuatu yang nggak benar, karena itu bukan kompetensinya dia. Jadi kita berharap bahwa apa yang dilakukan hari ini merupakan langkah jelas untuk kemudian kita menuntut KPK, meminta KPK untuk menjelaskan case ini ke publik secepatnya karena ini menarik publik dan kita menghargai setiap pelaporan walaupun ini sangat too late, sudah berpolemik ke sana kemari baru lapor dan sekali lagi belum tentu itu merupakan suatu sikap gentleman sebenarnya ya, tetapi ini hanya keterdesak saja. Jadi sekali lagi kita tinggal menunggu KPK segera menangani ini dan melaporkan karena kalau nanti itu bukan haknya yang bersangkutan ya tentu harus dilakukan seperti apa. Karena dalam proses pelaporan gratifikasi itu sebenarnya ada waktunya dalam pengertian pengerjaannya setelah dilaporkan. Pada bagian lain juga nanti akan ada klarifikasi siapa yang memberi, dalam kaitan apa itu memberi gitu ya. Dan kan kesannya sekarang sudah mulai di-justified dalam kaitan nebeng gitu. Tapi nggak sesederhana itu sebenarnya. Nanti bisa dilihat kok bagaimana proses nebeng itu terjadi. Baik, dan jika klarifikasi itu yang dibutuhkan sudah ada semua yang dibutuhkan oleh KPK sudah terang benderang, apa yang terjadi jika terbukti ada gratifikasi? Ya, kalau untuk yang case ini kan belum lagi 30 hari, karena kalau undang-undang kan dia harus 30 hari, kecuali 30 hari sejak dia menerima ya, sejak dia berangkat. Jadi itu masih dalam rentang waktu di mana itu belum dinilai sebuah peristiwa tindak pidana. Jadi sekali lagi kita harus clear di situ. Tetapi lagi-lagi publik sekarang begitu sangat tertarik ya karena ada peristiwa yang lain yang belum dilaporkan dan itu sudah melewati 30 hari. Jadi memang ini masih kita lihat lagi selanjutnya seperti apa perjalanan case yang bersangkutan ini. Baik, ada informasi bahwa kakak ipar Kaisang, Bobi Nasution juga akan dipanggil oleh KPK. Apakah Anda dapat mengkonfirmasi itu? Karena Bobi juga beberapa kali mengatakan di depan media bahwa pesawat pribadi yang dia pakai itu tidak menggunakan dana APBD ataupun APBN. Ya, memang selalu tidak begitu. Karena nggak mungkin juga pengusaha ngambil APBN kecuali dia dapat kontrak sesuatu dari negara, kemudian dia bayarkan untuk bayar pesawat itu. Jadi nggak mestinya harus dari APBD. Karena itu gratifikasi selalunya ada kickbacknya atau harapan yang diminta di belakang hari. Nah dia membeli lebih dulu, nggak mesti dari APBD juga, bisa jadi dari depannya, dari usahanya sendiri. Dan oleh sebab itu sekali lagi ini juga kan nggak dilaporkan sudah melewati beberapa hari. Sehingga KPK juga harus mendalami case ini secara keseluruhan yang terkait langsung tidak langsung dengan keluarga istana ini. Dan ini case-nya kan banyak ya. Apalagi kalau dikaitkan dengan case-case yang terkait dengan langsung tidak langsung dengan cara memberi ini. Karena nggak mungkin juga orang memberi sesuatu tanpa mengharapkan sesuatu itu enggak. Itu nggak ada dunia bisnis seperti itu. Bisnis modern juga nggak begitu. Tidak ada makan siang gratis. Pak Saud terakhir sekaligus closing statement dari Anda. Di mana asas kepantasan yang dilakukan oleh anak-anak atau keluarga inti presiden ini seolah-olah sudah tidak melihat lagi asas kepantasan. Silakan Pak Saud. Ya, itu yang kita harapkan di ke depan ini, di pemerintahan baru ini, mereka harus mulai lebih hati-hati. Karena buat orang asing, ini standar internasional. Jadi buat orang asing, mereka tertawa semua gitu loh. Ya, kita tahu kemarin ada putra presiden nggak bayar pajak itu jadi masalah di Amerika. Ya, maksud saya gini loh. Kalau kita pingin bahwa kita menuju ke apa yang kita sebut sebagai 2045, kita sebagai negara yang benar-benar katakanlah peradaban anti korupsinya tinggi, dia harus memahami prinsip-prinsip dasar etika bisnis, etika berkeluarga, etika bernegara,
etika dan lain-lain ya yang kaitan dengan fungsi dan jabatan. Jadi sekali lagi kita berharap banyak sebenarnya KPK yang terdepan untuk kemudian melakukan edukasi ini. Karena tidak ada alasan sebenarnya setiap warga negara tidak memahami undang-undang yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini undang-undang tidak pidana korupsi. Nah oleh sebab itu bagi seluruh warga, siapapun Anda, mau Anda putranya seorang wali kota, putranya seorang gubernur, jangan memanfaatkan situasi ini sehingga kemudian suatu saat itu menyulitkan negara. Karena bagaimanapun ujungnya kan yang negara yang rugi, karena itu kaitannya dengan pengadaan barang, kaitannya itu dengan kontrak-kontrak anggaran negara, dan ini menjadi sebuah yang dapat membuat problematik terhadap penyelenggaraan negara hanya karena tidak dipahami bahwa keluarga itu adalah bagian yang sebenarnya mengancam karir orang tuanya ataupun ibunya dan seterusnya. Baik, Pak Saud Sitomorang, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Terima kasih telah bersama kami di NTV Prime Dialog. Sehat selalu Pak Saud. Sampai di sini NTV Prime menemani Anda. Jangan beranjak dulu, sesaat lagi akan ada NTV Election untuk Anda. Saya Nasiti Lestari, terima kasih. Sampai jumpa.